Part 5. Ansel pun berlari ke ruangan wawancara tadi. Dia tidak sabar untuk mengatakan pada Raya bahwa Z telah bersedia memberikan kesempatan bagi Raya untuk membuktikan kemampuan yang Raya miliki. Raya, panggil Ansel begitu membuat pintu ruang wawancara itu. Di mana dia? Jelas-jelas tadi aku menyuruhnya untuk menunggu. Gumam Ansel yang tidak melihat Raya ada di dalam ruangan itu. Ansel pun kemudian menutup kembali pintu itu. Gadis yang di dalam ruang ini tadi apa sudah pergi? Tanya Ansel pada panitia seleksi yang masih ada di dekat ruangan itu. Baru saja dia keluar tuan. Sepertinya ke arah lift. Tunjuk salah seorang dari mereka. Ansel pun segera berlari menyusul Raya. Nih anak disuruh tunggu malah main pergi aja. Celetuk Ansel yang tidak habis pikir Raya malahan pergi ketika ia tinggalkan untuk menyusul Z. Ansel pun segera menelpon security yang ada di lobi depan agar dapat menahan Raya seandainya Raya sudah sampai ke bawah terlebih sebelum Ansel sempat mengejarnya. Ingat, jangan biarkan dia pergi. Perintah Ansel pada security itu. Ansel pun menutup telepon itu dan berlari ke arah lift. Kini Ansel telah sampai di depan pintu lift. Sayangnya lift itu sudah turun. Ansel angka yang tertera di lift tersebut. Lobi. Gumam Ansel. Ternyata benar dia sudah akan pergi. Ansel pun memutuskan untuk turun menggunakan tangga darurat. Tidak ada cara lain. Dia tidak dapat membiarkan Raya pergi begitu saja. Ansel berlari menuruni anak tangga itu sebab ia harus sampai lebih cepat di depan pintu keluar perusahaan daripada Raya. Dan untuk urusan lari ini memang Ansel adalah jagoannya terutama lari dari tanggung jawab. Raya tunggu. Teriak Ansel begitu melihat Raya yang sudah hampir sampai ke pintu keluar. Raya yang mendengar seseorang memanggil namanya, menoleh ke belakang. Dia, seru Raya dalam hati. Sebenarnya Raya belum tahu sama sekali nama Ansel walaupun mereka ada 2 kali bertemu hari ini. Raya tunggu. Panggil Ansel dengan nafas tersengal-sengal. Aku. Tanya Raya dengan isyarat mulut dan tangan. Iya kamu. Ujar Ansel yang mulai berhenti berlari dan mengatur nafasnya setelah yakin Raya berhenti di sana. Kufet, kamu kan sudah aku suruh tunggu di atas. Kenapa kamu malah pergi si Raya? Ucap Ansel yang merasa sudah sangat dekat dengan Raya. Bukannya tadi Tuan Z sudah sangat jelas mengatakan kalau aku gagal. Apalagi yang harus aku tunggu Tuan? Ucap Raya. Wajahnya seperti sedang berusaha menutupi rasa kecewa yang sedang dirasakannya. Ya, tapi kan tetap saja aku tadi suruh tunggu. Lain kali kalau aku perintahkan sesuatu itu kamu itu mesti nurut Raya. Ujar Ansel. Marah. Kenapa saya mesti nurut ya Tuan? Saya kan bukan staf perusahaan ini. Lagi pula saya tidak kenal Tuan siapa. Balas Raya dengan polosnya. Benar juga. Dia kan gak kenal sama aku. Gumam Ansel dalam hati. Maaf aku sampai lupa ngenalin diri aku ke kamu. Aku Ansel. Aku wakil direktur perusahaan ini. Ansel pun mengajak Raya untuk berjabat tangan. Nama kamu Aulika Rayana kan? Aku sudah baca di CV kamu tadi. Ujar Ansel ramah. Ya, nama saya Raya. Walaupun bingung Raya tetap menjabat tangan Ansel. Nah kamu sudah kenal dengan aku kan sekarang? Jadi sekarang kamu harus ikut sama aku. Ikut kemana Tuan? Raya masih belum paham arah pembicaraan Ansel. Raya. Gimana ya jelasinnya? Ansel berpikir sesaat mencari kata-kata yang tepat yang dapat dia gunakan untuk menjelaskan situasi ini. Selama Ansel menjadi wakil direkturnya Z, Ansel belum pernah menjumpai situasi ini. Raya masih setia menunggu Ansel untuk menjelaskan apa yang sebenarnya Ansel inginkan darinya. Aku tadi sudah menemui Z. Dan dia bersedia untuk menerima kamu sebagai sekretarisnya seandainya kamu dapat bertahan 1 minggu bekerja dengannya. Bagaimana? Apa kamu bersedia untuk mencoba 1 minggu ini bekerja sebagai sekretarisnya Z? Tatap Ansel ke dalam manik mata Raya. Tentu saja Tuan. Tentu saja saya bersedia. Saking senangnya Raya langsung memegang tangan Ansel. Membuat dada Ansel terasa bagai dipenuhi kupu-kupu. Kalau begitu kita ke bagian personalia. Kamu akan langsung bekerja hari ini. Ucap Ansel. Entah mengapa. Raya yang diterima kerja malah Ansel yang bahagia. Mendengar dia harus bekerja hari ini juga mendadak wajah Raya yang tadinya gembira berubah murung. Ada apa?
Apa kamu keberatan masuk kerja hari ini? Tanya Ansel yang sadar kalau ekspresi gadis di depannya ini telah berubah. Maaf tuan. Tapi, Raya menoleh pada pakaiannya. Tidak mungkin dia masuk kerja di hari perdananya dengan baju seperti ini. Tapi apa? Tanya Ansel yang tidak begitu peka dengan apa yang dirasakan Raya. Bisakah saya masuk kerjanya mulai besok pagi tuan? Saya tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini. Apalagi seminggu ini adalah percobaan saya. Tuan Z berkali-kali menyebut saya Im. Karena saya berpakaian seperti ini. Jelas Raya dengan wajah penuh rasa segan. Dia takut Ansel berpikiran yang bukan-bukan. Sudah dibantu untuk diterima di perusahaan ini malah banyak sekali maunya. Sungguh tidak tahu diri sekali. Saya paham. Maaf saking senangnya saya lupa tentang penampilan kamu saat ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir Raya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang fashion tentu saja ada banyak sekali pakaian yang dapat kamu gunakan untuk bekerja hari ini. Ucap Ansel sambil tersenyum manis pada Raya. Ayo ikuti saya. Dan, Ansel segera membuka jas hitam yang dipakainya dan memasangkannya seadanya pada Raya. Pakai ini. Bajumu sedikit transparan. Ujar Ansel sambil berbisik membuat Raya langsung memasang dengan benar jas yang diberikan oleh Ansel. Terima kasih tuan. Ucap Raya yang semakin tidak enak sebab Ansel telah berkali-kali menolongnya. Mulai dari saat dia terjatuh bertabrakan dengan Z di pintu lobi. Hingga saat Z menghinanya dan menolaknya sewaktu wawancara tadi. Bahkan kini Ansel juga meminjaminya jas mahalnya pada wajah boleh 11-12. Tapi soal kebaikan hati, Tuan Ansel juaranya, ujar Raya dalam hati. Raya mulai bersimpatik pada Ansel. Ansel bagaikan pangeran berkuda yang datang menyelamatkan hidup Raya. Tuan Ansel, Anda idolaku mulai sekarang. Teriak Raya dalam senyuman manis di wajahnya. Part 6. Singkat cerita Ansel sudah berhasil merubah tampilan Raya yang acak kadul tadi menjadi sesuatu yang lebih sedap untuk dipandang. Nah, sekarang kamu bisa mulai hari pertamamu sebagai sekretarisnya Z. Tapi hanya satu pesanku padamu Raya. Kau harus tahan banting. Bosmu itu orang yang ketus dan kasar. Semua yang dikatakan jangan kau masukkan ke dalam hati. Ucap Ansel memberikan wejangan pada Raya sebelum menuju ke tempat Z. Baik Tuan Ansel. Jawab Raya yang masih dalam mode terpesona pada pria di hadapannya itu. Tuan Ansel ini udah punya pacar belum ya? Raya terus menatap Ansel sambil tersenyum. Padahal Ansel saat ini sedang serius menjelaskan segala sesuatu tentang Z pada Raya. Raya pikiran Raya malah terfokus pada wajah tampan dan rupawannya si Ansel. Dan satu lagi Raya, kamu harus bisa menjadi buta dan bisu di saat-saat tertentu. Apa kamu paham itu? Tanya Ansel pada Raya yang terlihat sedang berada di alam yang berbeda. Raya, kamu dengerin aku ngomong gak sih? Ya Tuan Ansel saya paham. Saya harus bisa menjadi buta dan bisu di saat-saat tertentu. Ulang Raya tanpa menyadari apa maksud dari perkataan Ansel itu. Tapi itu maksudnya apa ya Tuan Ansel? Tanya Raya begitu sadar bahwa dia sebenarnya belum paham dengan semua itu. Sudah kuduga. Ujar Ansel tersenyum dan terlihat sangat manis di mata Raya. Apapun yang kamu lihat di dalam ruangan Ansel dan kamu dengar di dalam ruangan itu. Kalau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maka abaikan saja. Anggap kamu tidak pernah lihat dan tidak pernah dengar. Kamu paham? Tekan Ansel sekali lagi. Raya menggeleng lemah. Menganggap sesuatu yang aku lihat dan aku dengar itu tidak ada. Sepertinya tidak pernah dijelaskan oleh dosen waktu kuliah dulu. Gumam Raya dengan polosnya. Gadis ini sungguh menggemaskan, pikir Ansel. Tapi masa iya aku harus menjelaskan kebiasaan Z yang luar biasa itu pada Raya? Ya sudah, biar Raya tahu sendiri saya nanti. Utus Ansel, nanti kamu juga paham. Ayo aku antarkan kamu ke ruangan Z. Ansel pun mengajak Raya menuju ruang kerja direktur utama perusahaan itu. Tuk, tok, masuk. Terdengar suara Z mempersilahkan orang di luar pintu ruangannya itu untuk masuk. Ayo Raya. Baik Tuan. Tuan Z, ini Raya sekretaris baru Anda. Hari ini dia sudah mulai bekerja. Jelas Ansel yang sangat tahu bagaimana harus memposisikan dirinya di saat jam kerja di depan sepupunya itu. Kau sudah menjelaskan semuanya pada dia. Ujar Z dengan aku.
Z bahkan tidak membalikkan kursinya untuk melihat Ansel dan Raya. Ansel dan Raya hanya dapat melihat pantulan bayangan Z di jendela kaca besar itu. Sudah Tuan Z, jawab Ansel sangat tenang. Apa kau juga sudah menjelaskan kalau dia masih dalam masa uji coba? Tanya Z lagi pada Ansel. Saya juga sudah menjelaskan hal tersebut. Jawab Ansel sekali lagi. Apa dia sudah tahu dia harus bagaimana di ketika bekerja denganku? Tanya Ansel untuk terakhir kalinya. Sudah Tuan. Jawab Ansel singkat untuk pertanyaan Z kali ini. Baiklah, antarkan dia ke mejanya. Dan ya, nanti akan ada seorang tamu yang datang. Dia seorang wanita. Suruh saja dia untuk masuk. Lalu jangan lupa untuk mengantarkan minuman ke dalam ruangan ini setelah tamuku datang. List minuman untuk tamuku biasanya sudah ada di meja sekretaris. Ucap Z dengan nada bosinya. Baik Tuan Z, saya paham. Jawab Raya setelah Ansel menyenggol tangannya. Kalian sudah boleh keluar. Perintah Z masih tetap menghadap ke jendela kaca besar itu. Benar-benar lelaki yang sombong, pikir Raya dalam hati. Raya dan Ansel pun keluar dari ruangan Z. Kalau ada yang tidak kamu pahami, kamu hubungi saja aku. Ini kartu namaku. Ujar Ansel sambil meletakkan kartu namanya di atas meja kerja Raya. Baik Tuan, jawab Raya mengambil kartu nama itu. Raya, fighting, seru Ansel ala opa-opa Korea. Tapi merujuk pada fisiknya yang tinggi, putih dan kurus. Bukan bihun ya. Ansel memang pantas disejajarkan dengan para opa idaman para kaum Hawa itu. Fighting, balas Raya terbawa suasana. Aku tinggal dulu ya. Siap bos. Ujar Raya penuh rasa senang. Raya menatap Ansel hingga Ansel menghilang di balik pintu ruangan kerja Ansel yang tak seberapa jauh dari ruangan kerja Z. Akhirnya, seru Raya haru sebab apa yang telah ia perjuangkan selama beberapa bulan ini, yang telah menyita waktu dan pikirannya, akhirnya berbuah baik. Andaikan semuanya tidak kacau balau karena pakaiannya yang menciptakan kesalahpahaman dipikirkan bosnya, pasti saat ini Raya tidak perlu masuk dalam masa percobaan 1 minggu ini. Aku akan buktikan pada Tuan Z. Kalau aku bukanlah seperti yang dipikirkan. Semangat kerja Raya menyala-nyala saat ini. Dia langsung menata mejanya dan mengecek segala sesuatunya. Mulai dari agenda Z hari ini hingga beberapa bulan ke depan. Meskipun Raya belum pasti ada di kantor ini minggu depan. Saat Raya sedang asik memahami pekerjaannya sebagai seorang sekretaris. Seorang wanita cantik datang dan menyapanya dengan wajah sombongnya. Z ada? Tanya wanita Soraya pada Raya. Nona Soraya. Tebak Raya sebab dia ingat bosnya akan punya tamu sebentar lagi. Dan di dalam list yang telah dibuat oleh sekretaris sebelumnya nama tamu itu tertulis Soraya. Benar. Jawabnya acuh. Raya melihat wanita ini sekilas. Dari postur tubuhnya Raya dalam menebak pasti wanita ini adalah seorang model. Tubuh tinggi langsing dan seksi seperti ini tidak mungkin milik seorang wanita kantoran. Terlalu perfect, ada tidak? Bentak wanita itu pada Raya. Silahkan Nona, Tuan Z sudah menunggu Anda dari tadi. Buang-buang waktuku saja, seru Soraya dan meninggalkan Raya begitu saja. Sombong sekali, dengus Raya dalam hati. Raya pun kembali ke fokusnya semula, yakni mempelajari semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretarisnya Z. Cukup lama Raya berkutat dengan semua berkas-berkas itu hingga dia teringat sesuatu. Astaga mati aku. Raya buru-buru melihat ke list tamu yang dibuat oleh sekretaris Z sebelumnya. Raya mencari data minuman apa yang harus dia sajikan untuk Soraya. Semoga bisa siap cepat. Raya segera menekan nomor kantin perusahaan yang tercantum di deratan nomor penting yang tercatat di mejanya. Green Tea Float 2. Cepat ya, ujar Raya pada petugas kantin. Sekitar 5 hingga 10 menit Raya menunggu staf kantin mengantarkan minuman pesanannya. Namun tidak juga terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan sampai hingga Raya memutuskan untuk menelpon kantin sekali lagi. Tapi ketika Raya sudah mengangkat genggam telepon, seorang staf kantin datang dengan 2 green tea float di tangannya. Letakkan saja, biar saja yang antar ke dalam, ujar Raya pada staf kantin itu. Raya pun buru-buru mengambil nampan yang berisi 2 green tea float dan membawanya ke ruangan bosnya. Tapi ketika dia sampai di depan pintu ruangan bosnya itu,
Sayup-sayup Raya mendengar. Ya sayang. Do it baby. Mata Raya langsung membesar sempurna ketika dia melihat apa yang bosnya dan wanita itu lakukan dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna itu. Kaki dan tangan Raya langsung lemas. Hingga nampan itu terlepas dari pegangannya.